Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk kembali berjumpa dalam program kajian siang yang insyaallah ta'ala di kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu bahasan yang sangat penting tentang hikmah diangkatnya seorang pemimpin, yang merupakan bahasan lanjutan dari bahasan sebelumnya, dari fasal yang ketiga dari kitab Mu'amalatul Hukami fi Dhawi Al-Kitabi was Sunnah oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang al-hikmatu minal imamah, ya, hikmah diangkatnya seorang pemimpin, ya, dalam tinjauan syariat Islam. Maka di sini Asy-Syekhul Muallif, ya, Asy-Syekh penulis kitab ini secara umum menyampaikan kepada kita dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama, ya, bahwasannya dengan diangkatnya pemimpin, nanti akan dipaparkan oleh beliau panjang lebar, semua urusan kaum muslimin itu akan diatur sesuai dengan apa yang diharapkan, dari mulai urusan dunianya terlebih urusan agamanya, sehingga tidak terjadi berbagai macam kerancuan, ya, dan tidak terjadi berbagai macam fitnah maupun pergolakan di tubuh kaum muslimin. Adapun yang kedua yang beliau sampaikan nantinya itu terkait bahwasannya pemimpin itu dia akan bisa memberikan layanan, jaminan di dalam memberikan berbagai macam maslahat kepada kaum muslimin. Sebagaimana halnya dengan adanya pemimpin ini, dia bisa melindungi kaum muslimin, dia bisa memberikan rasa aman kepada kaum muslimin, serta menjauhkan dan menghindarkan mereka dari berbagai macam keburukan dan mafsadah, apakah terkait dengan urusan dunia maupun urusan agamanya. Di sini Asy-Syekhul Muallif Asy-Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala di dalam poin pertama beliau menyampaikan tubi'a banu Adam illa al-anbiya wal mursalin ala hubbil intisafi wa adamil insaf. Secara fitrah, ya, yang namanya manusia dia itu diciptakan, kecuali mereka para nabi dan para rasul, ya, diciptakan ala hubbil intisaf, ya, suka untuk membalas balik, ya, ketika misalkan dia dirugikan secara fitrah dan nalurinya, dia pengen untuk membalas balik. Ketika ada kerabatnya yang dibunuh, dia pengen untuk balas balik, bahkan lebih kejam lagi. Wa adamil insaf, dan secara fitrah pula manusia itu tercipta, ya, di atas ketidakadilan. Artinya bahwasanya manusia itu pengennya apa? Semena-mena dan tidak mau menegakkan keadilan kepada semua. Selama itu menjadi kepentingan pribadi dia, kepentingan kerabat dan keluarga dia,
Dia bertindak semena-mena. Ya. Tidak ditegakkan namanya keadilan. Terlebih ketika ada orang lain yang dirugikan haknya, maka dia pun tidak akan berani menegakkan keadilan. Karena melihat maslahat harus kembali ke dia, bukan kepada orang lain. Nah, fitrah manusia seperti ini. Ya, dia suka membalas dengan yang lebih, dan dia suka untuk berlaku zalim dan tidak adil. Falau lam yakun alaihim sultanun yasusu umurahum. Kalau seandainya mereka ini manusia hidup di satu negeri yang tidak memiliki seorang pemimpin, seorang penguasa yang mengatur urusan mereka, yang menguasai berbagai macam perkara mereka, yasusu umurahum, yang memimpin urusan-urusan mereka, apa yang terjadi? Lakanu kawuhushil ghabah. Niscaya manusia ini dia tak ubahnya seperti binatang-binatang buas yang berada di hutan rimba. Kita tahu ya bagaimana kehidupan binatang buas di hutan belantara, di hutan rimba. Siapa itu yang kuat, maka itu yang menang. Siapa itu yang kuat dari segala macam binatang yang ada, maka itu yang menjadi raja dan penguasa. Kita bisa melihat raja hutan, seekor singa. Bagaimana dia berkuasa di tengah hutan rimba. Bertindak semena-mena. Nah, dalam tatanan kehidupan kemanusiaan di masyarakat, ketika tidak ada seorang pemimpin yang mengatur urusan mereka secara mengerucut, maka yang terjadi adalah akan banyak berbagai macam singa-singa yang berusaha untuk menguasai wilayah tertentu. Ya, tentu akan mengalahkan satu sama lain karena menginginkan ya, satu kursi yang paling tinggi yang disegani oleh semua manusia. Siapa yang kuat, maka dia yang menang. Siapa yang lemah, maka dia kalah. Wahitanul bahri. Demikian pula tak ubahnya seperti ikan paus dalam laut. Ya, dalam samudera yang begitu dalam. Ya'kulul qawiyyud dha'ifa. Maka binatang yang kuat itu pasti akan memakan binatang yang lemah. Sama halnya dalam tataran masyarakat kita. Ketika tidak ada seorang pemimpin, tidak ada hukum yang diberlakukan untuk mengatur maslahat mereka dunia maupun agama, yang terjadi adalah siapa di antara masyarakat ini, ya manusia ini, itu kuat, dia akan pasti menjadi raja di tengah-tengah manusia yang lain. Dia akan menindas mereka yang lemah. Dia akan bertindak semena-mena. Nah, dari sini ya kita mengetahui bahwa adanya seorang pemimpin, diangkatnya seorang pemimpin, ya, itu adalah untuk menghindarkan manusia dari hukum rimba seperti ini. Sehingga keadilan itu bisa ditegakkan, ya, dan berbagai macam kezaliman itu bisa diminimalisasi, bahkan dihilangkan sama sekali. Wa in syi'ta an tara hadhihi al-haqiqata nusiba 'ainayka fanzur fi hadha az-zamani mathalan ila isyaratil murur. Jika Anda mau untuk melihat kenyataan ini, ya, dalam artian kenyataan ketika masyarakat itu tidak ada pemimpin dengan ada pemimpinnya itu jauh berbeda. Maka perhatikan permisalan yang disampaikan oleh beliau. Nusiba anaika, yang dihadapkan di atau di depan Anda, yang Anda bisa menyaksikannya, bisa melihat dengan kedua mata Anda. Fanzur fi hadzal zaman mathalan ila isyaratil murur. Maka lihatlah di zaman kita sekarang apa contohnya? Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Dan ini beliau ingin mendekatkan kepada kita dengan satu realita yang
kita jumpai sehari-hari. Kaifa tunazzimu hadhil isyarat sayran nasi bisayyaratihim? Bagaimana rambu-rambu lalu lintas ini dia bisa mengatur ya pergerakan manusia, perjalanan manusia menggunakan mobil-mobil mereka. Ketika ada lampu merah wajib berhenti. Ya. Ketika lampunya sudah kuning, ya, maka dia harus siap-siap. Ketika hijau, maka dia harus jalan. Demikian pula ya, dari hijau ke kuning ke merah memiliki makna. Nah, pergerakan kendaraan manusia itu bisa diatur menggunakan apa? Rambu-rambu lalu lintas ini. Sehingga apa yang terjadi? Kondisi jalan itu tertata rapi, tidak macet. Ya, ini idealnya tidak macet. Dan juga apa? Satu sama lain dari pengendara itu bisa mengambil haknya masing-masing dari jalan dan fasilitas umum yang diberikan oleh apa? Seorang pemimpin. Dan ini ketika ada pemimpin bisa teratur, bisa tertata. Fa idza hasala 'atal fiha ra'aita syari'atul ghab tarfa'u a'lamaha. Kemudian beliau ingin menyampaikan kepada kita pada satu realita yang lain. Namun apabila ya terjadi kemacetan atau terdapat satu kerusakan, entah salah satu komponen itu yang rusak yang ada di rambu-rambu lalu lintas, ra'aitu syari'atul ghab tarfa'u 'alamaha, maka Anda akan melihat bagaimana hukum riba ini mulai muncul di tengah-tengah orang yang terjebak macet tadi. Kalau rambu-rambunya lalu lintasnya itu normal, jalan semua lancar. Tapi ketika rambu-rambunya itu dia terjadi error, ya, atau mungkin rusak salah satu komponennya, maka pasti akan terjadi kemacetan dari pergerakan apa? Manusia dengan kendaraannya. Dari sini Anda akan bisa melihat ya bagaimana hukum riba itu akan muncul. Fala tas'al 'anil muqahamati syadidah baina qa'id sayyarat. Anda jangan tanya tentang bagaimana percecokan yang sangat panas sekali antara sopir-sopir mobil itu. Ya, satu pengennya maju, satu pengennya belok, satu pengennya atret balik kanan, ya. Satu lagi harus nunggu, satu lagi dia pengen cepat, keburu-buru karena waktunya mepet. Satu lagi ada yang bannya kempes misalkan, ya. Terjadi percecokan, ya, yang begitu panas di antara para sopir. Apalagi kehidupan di jalan, ya, itu sangat identik dengan emosi. Kullun minhum yuridu an yanfadhal awal. Ya, masing-masing mereka pasti ingin, ya, untuk bisa apa? Maju, ya, yang pertama, terhindar dari kemacetan tersebut. La farqa baina muta'allimihim wa muthaqqafihim. Tidak ada bedanya apakah yang sopir itu termasuk orang yang pelajar, ya, orang yang punya latar belakang akademik, atau mereka orang-orang yang punya wawasan luas. Wa baina jahilihim wa suqiyihim. Dan tidak ada bedanya pula antara orang yang awam, orang yang bodoh dengan orang-orang pasar. Nah, ketika di jalan terjadi macet gara-gara rambu lalu lintas ini ya rusak, maka semua manusia itu tidak ada bedanya. Baik itu yang awamnya, yang dia itu sekolah atau yang enggak sekolah, baik itu yang kerja di kantor maupun yang jualan di pasar, ya. Baik itu mereka yang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi dengan yang tidak, itu jadi sama semua. Untuk apa? Untuk terhindar dari macet ini dan keluar dari gubangan macet tersebut. Hatta idza asbahatis sayyaratu jami'aha ka kitlatin wahida, sampai-sampai ketika semua mobil itu, ya, itu berkumpul, ya, saking macet padatnya, jadi satu gerombolan besar, ya, tidak bisa bergerak maju, tidak bisa bergerak ke belakang, apalagi belok lagi, sudah macet sudah.
bada as-sibabu wasyatam awasyitam. Maka dari situlah muncul apa? Celaan-celaan, makian-makian. Yang satu ngatain depannya, yang depannya ngatain depannya lagi, yang satu lagi juga ngatain yang berada di belakangnya. Minta mundur aja nggak bisa. Waqad yartaqi ila darbi wa nahwi. Sampai-sampai dimulai dari percecokan ini, ya, antara mulut ke mulut, cacian ini bisa pada tahap saling baku hantam, pukul-memukul di antara mereka. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Kapan hal itu selesai? Ya, kapan hal itu selesai? Hatta yaji'a syurtiyul murur. Sampai datang, ya, syurtiyul murur itu satlantas bahasa kita, ya, satuan polisi lalu lintas, yang dia mengatur apa? Hiruk pikuknya jalan dan mengurai kemacetan. Kalau di kita itu ada tim pengurai macet. Nah, di antara bagian dari satlantas. Nah, sampai datang polisi ini yang mengurai kemacetan, ya, fayahtaju waqtan litanzimi hadzal sayr. Sehingga hal ini pun juga membutuhkan waktu untuk apa? Mengatur kembali perjalanan manusia dengan kendaraannya dan terhindar dari kemacetan. Wa faqih hadzal ikhtinak, dan juga untuk mengurai masalah yang terjadi, yaitu kemacetan tersebut. Nah, di sini, ya, di realita yang kedua, ketika ada seorang pemimpin yang mana rakyatnya satu sama lain itu bertikai. Contoh kecil tadi, ya, kendaraan yang macet, ya, maka manusia itu akan saling baku hantam, saling caci maki, ya, dan itu tidak akan pernah selesai sampai ada syurtiyul murur, ya, polisi lalu lintas tadi, satlantas tadi dengan tim pengurai kemacetan itu bergerak mengatur mereka. Nah, dalam tatanan kemasyarakatan pun juga demikian. Yang namanya manusia pasti ada masalah di setiap harinya, ya, antara satu dengan yang lain. Keluarga satu dengan keluarga yang lain, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, suku satu dengan suku yang lain. Nah, hal itu akan terselesaikan ketika ada seorang pemimpin dengan kebijakan dan keputusan serta hukum yang disepakati bersama. Tapi kalau seandainya tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Tidak akan selesai urusan itu. Pasti satu sama lain akan cekcok, akan berantem, akan terjadi apa? Peperangan di antara mereka. فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم أمرها فيمنع المظالم وينصف أصحاب الحقوق وينظم أحوال الناس في معاشهم. Baik. Lantas bagaimana pendapat Anda jika seandainya ada satu negeri yang tidak punya pemimpin? Apakah negeri itu dia bisa mengatur urusan rakyatnya? Apakah negeri itu tanpa pemimpin itu bisa mencegah adanya kezaliman? Bisakah negeri itu bisa memberikan hak kepada orang-orang yang terzalimi? Dan apakah negeri itu tanpa pemimpin bisa mengatur semua urusan manusia dalam kehidupannya? Apakah bisa? Tentu jawabnya tidak bisa. Tentu jawabnya apa? Tidak bisa. Karena secara fitrah, hidup manusia itu membutuhkan seorang pemimpin. Kita saja dalam agama diajarkan kepemimpinan dalam sholat. Kita harus ikut gerakan imam. Dalam urusan rumah tangga, kita harus ikut apa yang menjadi ketentuan suami kita. Ada pemimpin, diajarkan kepemimpinan. Nah, pada tahap yang besar ini, maka mustahil bagi rakyat itu ketika mereka berada dalam satu wilayah namun tidak punya pemimpin, mustahil. Ya, Nabi saja memerintahkan kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin safar, walaupun hanya 2 orang, 3 orang, harus diangkat di antara kita satu pemimpinnya. Nah, di situ. La raib annaha satakunu, ya, maslaha fawdha wa falata siba. Tentu tidak diragukan lagi jika kondisi negeri ini tanpa ada pemimpin, pasti itu akan menjadi tontonan yang penuh dengan huru-hara, tontonan yang kacau balau. Demikian pula pasti akan menjadi, ya,
daratan yang daratan rimba, ya, daratan rimba yang mana di antara mereka yang terkuat akan memenangkan, akan menjadi penguasa dan akan mengalahkan mereka yang lemah. Kemudian beliau mengatakan, walihada qala al-imamu amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Oleh karena itu, imam kita Amirul Mukminin, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, la yuslihun nasa illa amirun. Ya, tidak ada yang bisa yang memperbaiki manusia ini kecuali seorang pemimpin. Kecuali seorang pemimpin. Orang sukanya maksiat. Ketika ada pemimpin, dia menerapkan aturan, menerapkan hukuman, maka orang itu dia akan apa? Takut. Orang itu akan kembali berpikir untuk melakukan kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan orang itu akan mendapatkan hidayah. Bahkan di kesempatan sebelumnya kita sampaikan, rasa takutnya mereka manusia itu kepada pemimpin yang memiliki ketegasan hukum dan keadilan, maka itu jauh lebih ditakuti daripada takutnya dia kepada agama. Barrun aw fajirun. Apakah pemimpin itu pemimpin yang baik ataukah pemimpin yang rusak? Kalau mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, hadza al-birru, fa kaifa bil fajir? Wahai Amirul Mukminin, yakni mereka kaum muslimin menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini perkara yang jelas, jika seandainya pemimpinnya itu orang baik, ya, pasti dia akan memperbaiki masyarakatnya. Lantas bagaimana dengan orang yang rusak, yaitu pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim misalnya? Karena dia mengatakan, innal fajira yu'amminullahu azza wa jalla bihi subul. Nah, sesungguhnya pemimpin yang fajir, walaupun dia itu rusak, walaupun dia itu bukan termasuk pemimpin yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai perantara untuk menjadikan jalan-jalan yang dilalui oleh manusia itu menjadi aman. Wa yujahidu bihil adu, dan juga Allah akan menjadikan pemimpin ini sebagai seorang komando untuk menegakkan jihad melawan musuh-musuh Islam. Wa yaji'u bihil fai, dan dengannya pun Allah akan berikan apa? Harta rampasan perang. Ya, fai itu berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu harta orang-orang kufar yang didapatkan setelah terjadi pertempuran yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Sedangkan fai itu hakikatnya harta orang-orang kufar juga, akan tapi dalam mendapatkannya tanpa ada peperangan. Ketika kaum muslimin dia menyerbu wilayah orang-orang kufar dan mereka takut dan menyerah, maka harta mereka diambil oleh kaum muslimin, maka ini disebut fai. Maka dengan pemimpin ini Allah akan berikan fai. Wa tuqamu bihil hudud, dan juga had-had, hudud dalam Islam, hukum-hukum, jinayat maupun yang lainnya itu akan bisa ditegakkan walaupun pemimpinnya itu pemimpin yang fajir. Wa yuhajju bihil bait, dan juga akan ditegakkan apa? Ibadah haji. Wa ya'budullah fihil muslimu aminan, dan seorang muslim akan beribadah kepada Allah dengan keadaan aman hatta ya'tiyahu ajaluh, sampai datang ajalnya. Nah, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bahwasannya pemimpin itu sangat urgen bagi kehidupan kaum muslimin. Jika pemimpinnya itu baik, walhamdulillah, saleh, walhamdulillah, kaum muslimin akan menjadi baik. Orang-orang yang suka bermaksiat akan banyak yang bertaubat jika pemimpinnya itu saleh. Keadilan akan ditegakkan di mana-mana. Kezaliman akan dihilangkan dari muka bumi. Jika seandainya pemimpinnya itu adalah orang yang rusak, seorang yang fajir,
maka di sisi yang lain Allah tetap akan memberikan hal-hal yang maslahah bagi kaum muslimin. Dari mulai Allah memberikan keamanan kepada mereka, ya, Allah memberikan kemudahan bagi kaum muslim untuk berjihad di bawah komando pemimpin itu. Allah juga berikan apa? Al-fai' dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fata'ammal ayyuhal muslim hadzal kalam as-sadira anna 'alamin min a'lamil Islam." Ya, renungilah wahai saudaraku seorang muslim ucapan berikut yang keluar dari seorang alim ulama dari kalangan ulama Islam. Wa ahadul khulafa'ir rasyidin al-kiram, dan juga salah seorang dari khulafa'ur rasyidin yang mulia. Nah, kita diminta oleh beliau untuk mengamati dan menghayati, merenungi ucapan Ali bin Abi Thalib tadi. Ya, bahwasanya pemimpin ya itu sangat urgen untuk keberlangsungan kehidupan kaum muslimin. Baik itu pemimpin yang statusnya saleh, baik yang bir, ataukah pemimpin yang fajir maupun yang zalim. Alladzi ana fi fatrati khilafatihi min tafarruqil mu'minin, yang mana ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dia mengalami berbagai macam penderitaan ketika dia menjadi seorang khalifah. Apa itu yang dirasakan oleh beliau? Perpecahan kaum muslimin di zamannya, wal ikhtilaf bainahum fi amri dunya wad din, dan juga perpecahan mereka ya dalam urusan dunia maupun agama. Fakalamuhu hadza min syar'illah ta'ala. Nah, ucapan Ali bin Abi Thalib tadi itu merupakan apa? Syariat Allah Azza wa Jalla, dan benar seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya syariat kita, yaitu syariat Islam ini, memerintahkan kita untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin di antara kita yang nantinya dia mengurusi semua urusan kita dan memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, keamanan kita semua. Fabihi yajibul akhdhu wat taslim. Ya, oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita untuk mengambil apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, ya, dan juga kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma huwa khulasatu tajribati man balagha a'la maratib as-siyasah. Dan apa yang disampaikan oleh beliau, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini merupakan ya ringkasan dan kesimpulan dari pengalaman beliau yang begitu panjang tatkala menjadi seorang yang paling tinggi kedudukannya dalam dunia perpolitikan. Seorang khalifah, pemimpin dunia Islam di zamannya. Nah, apa yang beliau sampaikan itu merupakan ringkasan dan kesimpulan dari pengalaman hidup ketika menjadi seorang pemimpin yang merupakan kedudukan tinggi di kalangan kaum muslimin. Wa jalla maqamatil wilayah, dan merupakan tempat yang termulia ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'udda 'ala hadithihi ar-ra'iq bil asnan. Oleh karena itu gigitlah ucapan beliau yang indah ini dengan gigi kalian. Wa iyyaka thumma iyyaka min nazaghati syaitan. Dan hati-hati oleh kalian dari penyimpangan dan penyesatan syaitan kepada diri-diri kalian. Nah, kesimpulan dari yang al-mu'allif sampaikan bahwa ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu an ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengetahui urusan kepemimpinan dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, beliau memiliki pengalaman yang sangat mendalam tentang urusan kepemimpinan. Karena beliau adalah seorang khalifah dulunya. Ya, satu tingkatan dan jabatan yang paling tinggi di tengah kaum muslimin yang menjadi pemimpin mereka. Ya, dan ini yang harus kita ambil.
yang harus kita renungi dan kita hayati. Bagaimana ya pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Walamma waqa'at fitnatul qalbi khalqil Qur'an fi ahdil ma'mun, dan tatkala terjadi fitnah di zamannya Ma'mun, ya, dan ini di zamannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan fitnah itu adalah keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, wa kana fiha ma kana, dan di zaman itu terjadi apa yang terjadi. Intalaqal Imam Ahmad ibni Hanbal minal qa'idati syar'iyyah. Maka Imam Ahmad, ya, di waktu itu beliau berjalan di atas kaidah syar'iyyah wa tajribatil mar'iyyah, dan juga berjalan di atas dasar pengalaman yang betul-betul terbukti akan keberhasilannya. Rahimahullahu ta'ala fi riwayatil Marwazi atau Mirwazi anhu. Semoga Allah merahmatinya, dalam satu riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Mirwazi, la budda lil muslimina min hakim atadhabu huququn nas. Tidak bisa tidak, bagi kaum muslimin ini harus punya seorang pemimpin. Tidak bisa tidak. Ini kata Imam Ahmad, ya. Dia angkat seorang pemimpin dari kaum muslimin itu wajib. Jika tidak, apakah kamu ingin hak-hak manusia itu akan hilang sirna begitu saja? Tentu jawabnya tidak mungkin dan tidak ingin. Maka tidak mungkin seorang itu akan bisa mendapatkan haknya jika tidak ada pemimpin. Wa qala aidan, dan beliau pun juga mengatakan, wal fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas. Fitnah itu akan muncul kapan? Ya, ketika tidak ada seorang pemimpin yang mengatur urusan manusia. Akan banyak dan bermunculan berbagai macam fitnah. Ketika ada pemimpin aja masih ada fitnah, apalagi ketika tidak ada pemimpin kaum muslimin, akan banyak fitnah. Wa hakadha kullu alim, dan seperti inilah setiap ahli ilmu. Bal kullu aqilin min bani Adam, bahkan juga setiap orang yang berakal dari kalangan manusia. La yakhruju bi illa bi hadhihi natijah, tidaklah mereka itu keluar kecuali dengan hasil yang sama. Wala yaqitu qalbuhu illa ala hadhihi al-aqidah, dan tidaklah dia itu meyakini dalam hatinya, ya, kecuali akidah ini. Tentang apa? Wajibnya, ya, seorang itu mengangkat pemimpin. Karena pemimpin itulah yang akan mengatur urusan mereka. Sebagaimana dia pun juga memberikan maslahat bagi mereka serta menjauhkan dari berbagai macam mudarat yang merugikan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya, kata al-muallif rahimahullahu taala, kullu bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa fid dunya wala fil akhirah, la fid dunya wala fil akhirah illa bil ijtima' wat ta'awuni wat tanasuri wat tanasuri. Semua manusia, ya, itu tidak akan mencapai titik kesempurnaan maslahat mereka, apakah itu terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, kecuali dengan mereka bersatu, tolong menolong, saling membantu. Fatta'awunu ala jalbi manafi'ihim, maka kerjasama dan tolong menolong itu dibangun di atas apa? Meraih maslahat. Wattanasul lidaf'i madarrihim, dan bahu-membahu untuk menolak kemudaratan. Walihadza yuqal al-insanu madaniyun bit-taba', ya, insan itu, ya, manusia itu hendaknya dia adalah orang yang memiliki kemajuan dalam kehidupannya secara asal. Artinya, ya, jika manusia itu dia ingin baik kehidupannya di taraf yang layak sebagai seorang manusia dan hamba, maka dia harus bersatu bahu-membahu satu sama lain dan tolong menolong. Dan itulah, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, ya, bahwasannya al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan.
orang mukmin dengan mukmin yang lain taubahnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu bagian dengan bagian yang lainnya, ya, dengan persatuan, kesatuan mereka. Nah, hal ini tidak akan mungkin terwujud persatuan mereka, bahu-membahu, tolong-menolong mereka tanpa ada seorang pemimpin. Tidak mungkin terwujud. Fa idza ijtama'u fala budda lahum min umurin yaf'alunaha. Apabila kaum muslimin itu sudah bersatu, ya kan? Maka ini mengharuskan hal-hal yang wajib untuk mereka lakukan. Dalam apa? Menggapai maslahat. Yajtalibuna bihal maslahah, untuk meraih maslahat. Wa umurun yajtanibunaha lima fiha minal mafsadah. Dan juga mereka, ya, membutuhkan penjauhan diri, ya, dari perkara-perkara yang mengandung mafsadah, kerusakan maupun madharrah. Wa yakununa muti'ina lil amir bitilkal maqasid. Dan ini mengharuskan mereka untuk selalu taat kepada seorang yang memimpin mereka untuk tujuan tersebut. Tujuan apa? Keamanan, tujuan persatuan, tujuan mendapatkan maslahat, dan juga terhindar dari mudarat. Wanahi antil mafasid, dan juga mentaati orang yang melarang dari berbagai macam kerusakan. Fajami'u bani Adam la budda lahu min ta'ati amirin wa nahin. Maka semua manusia, ya, anak turunnya Adam itu tidak bisa tidak. Dia harus mentaati seorang yang memerintahkannya dan harus mentaati orang yang melarangnya. Siapa orang yang bisa memerintah kaum muslimin? Siapa orang yang bisa memerintah semua umat manusia? Jawabnya satu, pemimpin. Siapa yang bisa melarang, ya, kaum muslimin atau umat manusia secara umum dari melakukan kemaksiatan dan dosa serta kezaliman? Pemimpin. Makanya pada poin yang kedua ini, ya, beliau menyampaikan kepada kita bahwa di antara hikmah diangkatnya seorang pemimpin itu adalah untuk menjadikan kaum muslim ini satu kesatuan, bahu-membahu satu sama lain, sehingga kemaslahatan itu bisa diraih bersama dan kemudaratan mafsadah itu bisa dijauhkan dari mereka. Beda halnya ketika tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, mereka pasti akan melakukan berbagai macam tindakan yang dalam tanda kutip hanya untuk kepentingan pribadinya. Baik, ini, ya, materi kita yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini tentang hikmah diangkatnya seorang pemimpin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.